Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Ini tanggal 20, sudah 20 Desember 2021. Masih pagi, jam 7 kurang 10 di Indonesia Barat. Pagi-pagi karena saya sudah barusan nemu ular depan rumah. Lagi makan cicak, terpaksa dibunuh karena ini lagi musim ular ya. Saya di daerah pantai jadi kadang ada aja. Jadi saya mau ngobrol sedikit tentang Pakuwon Jati, Pawon, ya. Sebelum acara sepedaan sebentar lagi, dan ngurus cucu, ngobrol main sama cucu. Kemarin ini judulnya Pawon Diskon Omikron, ini judul aja ya. Kenapa? Karena kemarin pagi, kemarin sore hari Jumat, bukan kemarin ya, hari Jumat, saya lihat tiba-tiba sore hari itu Pawon turun ke 470 di Jumat sore menjelang penutupan. Ini langsung saya periksa turnover-nya 18,6 miliar ya, jadi tidak terlalu besar sebetulnya untuk ukuran Pawon. Kemudian saya lihat juga ternyata asing jualan 11 miliar. Jadi ini pasti faktor asing karena turnover cuma 18,6 miliar, tapi asingnya keluar 11,5 miliar. Jadi asing menjadi faktor yang menarik, gerakan asing. Karena itu saya periksa juga gerakan asing 3 bulan terakhir, yaitu masih masuk 275 miliar sampai kemarin. Jadi artinya keluar 11 miliar itu bukan apa-apalah, kecil lah terhadap manuver asing selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau itu saya tidak terlalu khawatir. Kalau saya tidak khawatir, maka itu adalah kesempatan, karena itu adalah diskon. Jadi saya berharap turun Jumat sore kemarin ke 470 adalah diskon ekstra buat kita cari uang. Harapannya begitu. Mari kita periksa dulu. Ini adalah grafik 40 menitan. Ya. Kita lihat ini hari Jumat itu. Ternyata memang pada saat terakhir ini ada volume besar dan harga langsung amblas. Ya, turun. Jadi memang ada satu manuver yang saya kira sih sengaja ya menunggu Jumat sore coba. Mau penutupan, mau weekend, dilepas di situ. Jadi ini jelas sengaja, apakah karena memang butuh uang atau karena mau lihat ancaman di depan mata, atau cuma sekedar manipulasi manuver psikologis. Saham itu kan ada manuver psikologisnya ya. Saya harap sih ini hanya manuver psikologis, tapi kita tetap harus waspada. Kalau ini psikologis, maka ini adalah kesempatan. Tapi tetap kita harus waspada, kita periksa dulu. Ini adalah grafik mingguan, candle-nya mingguan. Kelihatan bahwa sebetulnya secara mingguan masih uptrend, tetapi memang 3 minggu terakhir ini harga sudah turun terus, ada tekanan berat. Ya. Ini kalau mingguan itu power-nya cukup besar ya. Jadi kalau seperti ini tekanannya cukup besar ini. Tapi kita lihat juga bahwa sebetulnya ini masih ditahan oleh MA20. Jadi 3 minggu ini, 1, 2, 3 minggu ini masih bertempur lah dengan MA20 ini. Ya. Masih fight dan masih di sekitaran itu. Jadi belum menjadi kesimpulan yang terlalu buruk. Dan kalau kita lihat volume, ternyata kecil saja, jadi saya kira energinya turun lagi tidak terlalu besar. Dan asing masih dalam posisi sedang masuk.
Demikian. Ini saya masih kelihatan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah grafik tadi mingguan ya, di Zoom saja. Ya, kita lihat ya, bahwa 1, 2, 3, 4 minggu terakhir ini ada tekanan. Tapi di sini sedang bergulat. Kita lihat saja, kita perhatikan saja, ini bisa menjadi ancaman, tetapi lihat MA20-nya masih uptrend, kemudian ini juga konsolidasi Bollinger-nya. Jadi masih ada suasana konsolidasi. Kita lihat grafik bulanan. Saya kira saat ini menarik untuk dilihat. Jadi satu candle di satu bulan, ini jauh ke belakang sampai 2018. Kita lihat 2000 tahun ini dan tahun lalu, waktu COVID dimulai saja dulu. Kita lihat Paku Won itu sebetulnya dalam keadaan uptrend. Ini kelihatannya secara sederhana, walaupun dalam perjalanan ini banyak sekali fluktuasi, tetapi secara mendasar sebetulnya kelihatan uptrend. Ini kita lihat di sini 4 bulan terakhir ya, MA20-nya naik. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Candle bulan terakhir ini kelihatan ditahan oleh MA20 dari candle bulanan. Ini memang terlalu jauh ke belakang, tapi yang kesimpulan kita bisa tarik adalah karena ini MA20 dari candle bulanan, berarti ini adalah harga rata-rata dari 20 bulan terakhir atau kurang lebih sepanjang masa pandemi. Jadi harga saat ini kurang lebih adalah harga rata-rata sejak pandemi ini ada di sini. Kurang lebih begitu. Ini kelihatan cukup kuat. Bagi saya yang penting adalah melihat harga itu kokoh atau tidak kokoh. Kalau tidak kokoh saya nggak mau, saya akan keluar saja. Tapi saya lihat dari sini ini masih kokoh dari grafik bulanannya. Volume juga tidak mengancam, kemudian asing juga masih di dalam. Tapi lagi-lagi kita periksa lebih tajam. Ini pakai ini yang mingguan ini ya, mingguan. Ini masih bulanan, yang bulanan tadi. Kalau kita saya sendiri berpendapat ini ada suasana, kita lihat ini grafik ini ya, antara 480 ya di sini. 490 sampai ke 50 ini menurut saya satu periode sendiri. Ya kita lihat ini. Ini memang pernah turun ke bawah tapi cepat naik. Saya merasa 490 sampai 550 adalah satu kisaran tersendiri dan sekarang mau turun ke bawah itu. Nah, kalau ini turun terus, maka terciptalah satu kisaran baru. Nah, ini yang saya ingin perhatikan, apakah akan tercipta satu kisaran baru di bawah, meninggalkan kisaran yang lama ini, antara 490-an ya, 490-an sampai 550, atau saya lebih suka melihatnya 490 sampai 530. Ini akan kita saksikan ke depan, apakah akan membuat kisaran baru ke bawah. Kalau terjadi kisaran baru, maka saya kira angka 420 sangat kuat. 400 di sini, kira-kira ini. 430 lah, 430 akan sangat kuat. Jadi kisaran barunya mungkin 470 sampai 430. Kira-kira 6%, 7%. 7% kira-kira. Nah, kalau risikonya 7%, saya mau ikut berpartisipasi. Ini kita zoom ya. Yang tadi yang saya bilang ini adalah 550, saya lebih suka ambil 530 untuk ada margin safety-nya, kemudian ini ada saat ini 470 di sini. Ya. Harga yang terakhir 470.
Jadi ini akan membuat kisaran baru di bawah atau akan kembali lagi ke atas. Kalau manuver Jumat kemarin hanya psikologis, saya kira akan kembali ke atas dengan cepat. Nah, apakah psikologis atau manuver serius? Tentu kita harus lihat lingkungannya. Lingkungan bisnisnya kita lihat yang pertama, cadangan devisa. Ya, ini yang mempengaruhi rupiah ya. Ternyata November kemarin ada 145 atau hampir 146 miliar dolar. Ini kuat ya, karena ini bisa kurang lebih mendukung lebih dari 8 bulan impor. Standarnya itu kan 3 bulan, tapi saya kira faktanya 6 bulan lah. Kalau di bawah 6 bulan orang udah mulai panik. Jadi 8 bulan masih belum menimbulkan panik lah. Panik ini yang bahaya. Jadi saya tidak melihat potensi panik yang muncul dari cadangan devisa. Kemudian vaksinasi, karena sekarang isunya Omikron, ini menjadi kekhawatiran besar. Vaksinasi kita sudah lumayan, bahkan mulai awal tahun depan akan mulai vaksinasi berbayar untuk booster. Saya juga pengen ikut. Jadi ini posisi kita lumayan dalam hal COVID. Kemudian juga sebetulnya walaupun PPKM berlangsung, tapi masyarakat kita tidak terlalu disiplin, sehingga kerumunan itu sering sekali terjadi. Bahkan belakangan ini umum kita lihat di mana-mana seperti sudah normal, padahal masih PPKM. Di satu sisi ini berbahaya karena menimbulkan korban, tapi di sisi lain sebetulnya ini adalah vaksinasi alamiah, artinya orang kemudian terpapar, tapi karena badannya kuat, kemudian tidak muncul sebagai penyakit, tapi sudah punya imunitas. Kalau melihat ini, terlepas dari soal apa yang sudah terjadi, kita lihat bahwa masyarakat kita cukup kuat. Nah, ancaman lain adalah ini, ya, ini saya daftar aja ancamannya, ancaman dari lingkungan ya. Tapering ini adalah pemerintah Amerika akan memperketat likuiditasnya, jadi cetak uangnya di stop atau dikurangi. Ini artinya likuiditas uang yang beredar akan berkurang. Kalau uang yang beredar berkurang, ini bisa pengaruh pada harga saham internasional dan tentu buntutnya juga ke sini di Indonesia. Kemudian faktor lingkungan lain adalah suku bunga The Fed yang katanya sudah diumumkan akan naik secara serius tahun depan. Kalau suku bunga naik, maka dolar akan kembali ke Amerika. Kalau dolar kembali ke Amerika, kemungkinan negara yang tidak kuat akan kehilangan dolar dan artinya kursnya melemah. Tapi tadi kita sudah lihat Indonesia punya 100-150 miliar dolar. Saya kira sih adalah sedikit pertahanan dan lagian juga ekonomi kita banyak terkait dengan Cina, terutama komoditi. Jadi ini mungkin berpengaruh, tapi saya harap tidak terlalu besar. Kemudian alert terhadap Omikron, ini Eropa, Belanda sudah lockdown, Inggris juga sudah serius, jadi saya kira ini memang serius. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Saat ini sih masih sedikit kasusnya. Tentu kita harus tetap waspada, tapi pemerintah kelihatannya siap dan sudah punya pengalaman yang panjang. Jadi saya berharap sih, ini harapan ya, Omikron bisa terkendali di sini. Dan mudah-mudahan seperti berita-berita tidak fatal. Ya, ini satu ancaman yang mesti kita lihat. Kemudian politik lokal, saya kira stabil. Isu-isu yang muncul saat ini adalah reshuffle kabinet. Biasa saja, ini tidak akan menimbulkan ketidakstabilan. Kemudian Fadel kemarin Ketua MPR minta SNI dipecat, saya kira juga tidak jadi isu kuat. Firly ditarik dipanggil ke Polri lagi, ke Mabes, dan diisukan kedekatannya dengan FPI, tapi saya kira ini tidak berpengaruh untuk kestabilan politik. Formula E sedang dikejar publik, urusan DKI saya kira juga tidak akan menjadi mengganggu kestabilan. Kemudian ada Panglima dan Kasat baru,
Ini saya kira memang ada yang membahas soal kasat baru yang dengan cepat naik 2 bintang dan berani menghadapi segmen radikal. Kemudian Bahar Smith yang jadi heboh juga, tapi saya kira orang ini tidak berpengaruh lah secara untuk kestabilan politik. Jadi saya kira saya sendiri tidak terlalu khawatir banget ya. Belum pada posisi panik lah, saya belum pada posisi panik. Itu mungkin ungkapan lebih tepat. Waspada iya, tapi panik belum. Itu saya masih berharap bahwa Pakuwon sudah pada harga yang kokoh. Saya punya Pakuwon di porto saya pada harga rata-rata 486. Ya, ini karena saya berpikir bahwa kisarannya adalah antara 490 sampai 530. Jadi saya mengambil rata-rata 486, saya kira beralasan pada waktu itu. Ya, sebelum kemarin turun ke 470. Harga sekarang 470, saya rugi kira-kira 16 rupiah, 3% lah ya. Tak apa, saya biarkan saja karena ini memang lot ini saya siapkan untuk papan atas tadi. Ya. Untuk bergerak di papan atas, tapi rupanya kalau turun ada papan lagi di bawah, kisaran baru, maka saya akan masuk lagi. Untuk berdagang di kisaran baru di bawah kalau memang ada kisaran yang baru. Ini biar saja untuk kisaran atas karena nanti akan datang juga. Akan kembali ke atas kecuali ada kepanikan luar biasa. Saya kira dalam keadaan agak normal kisaran Pakuwon memang 490 sampai 530. Pada pendapat saya begitu karena Pakuwon Jati ini cukup sensitif terhadap PPKM. Ya, kalau PPKM-nya ketat, maka dia turun. Kalau PPKM-nya longgar, dia naik. Jadi saya nggak apa-apa. Pegang 486 rata-rata. Ya, saya tahan-tahan aja lah kira-kira 3 bulan atau 6 bulan. Ya. Kalau dia naik ke 550 atau 530, saya cukup happy. Sekarang saya harus siap-siap untuk kisaran di bawahnya. Apakah akan turun ke bawah 470. Jadi pagi ini saya kemungkinan besar akan tambah Pakuwon, tapi bertahap. Ya, saya akan masuk dulu mungkin ukuran 1 pion saja atau 2 pion, sambil melihat-lihat situasi. Kalau turun terus, saya akan tunggu. Saya akan tunggu sampai kelihatan dasar dari kisaran yang baru. Dan kisaran ini saya duga sih seperti ini. Ini kisaran yang kemarin ya, sebelum hari Jumat itu saya duga ada antara di sini ya, antara 490 sampai 550 ya. Atau 530. Ini saya sebut sudah kisaran batang pohon. Kalau di atas 550 saya anggap sudah pucuk. Kalau Pakuwon harganya di atas 550 saya anggap sudah berada di pucuk. Saya akan mengurangi lot atau bahkan nggak ikut sama sekali. Tapi kalau di batang saya ikut. Kalau turun lagi ke pangkal, nah kalau turun lagi ini saya anggap kisaran pangkal. Pangkal saya tambah. Mungkin saya akan masuk secara lebih besar. Misalnya turun ke 450 atau ke 440, saya akan masuk dengan jumlah yang cukup besar kalau saya optimis terhadap situasi lingkungan. Jadi saya selalu membaca lingkungan karena menurut saya harga saham khususnya Pakuwon Jati sangat terkait dengan suasana lingkungan. Jadi mungkin akan terjadi 3 papan antara 430 sampai 470, kemudian 470 sampai 550 atau 530, kemudian ini pangkal, batang, dan pucuk. Kalau turun lagi ke bawah 420, saya kira itu sudah situasi yang panik. Harga menyelam ke bawah tanah, saya sebut akar. Ini istilah saya saja ya untuk memudahkan saya membaca situasi. Jadi akar, pangkal, batang, pucuk.
Saya sukanya ada di pangkal dan batang. Kalau akar ya harus hati-hati. Kalau pucuk saya sedikitlah kurangi lobnya. Tapi ya mungkin juga cuma 2 papan ya. Kalau ternyata Jumat kemarin itu cuma manuver kecil-kecilan secara psikologis. Kita lihat saja. Yang jelas pagi ini saya akan tambah paling sedikit 1 pion di Pakuwon. Kalau harganya masih 470-an. Kalau keburu naik ya saya nonton aja. Demikian, terima kasih. Sehat selalu. Salam.